Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam odading. Apa kabar semua? Semua apa kabar? Di video sebelumnya kita tahu Tony Stark yang sudah mulai putus asa dengan racun palladium dalam tubuhnya akhirnya menggelar pesta ulang tahun yang menurutnya bisa jadi ulang tahunnya yang terakhir. Kita ikuti kisahnya yuk. Dodading, cakcus. Setelah selesai bersiap, Tony kemudian turun untuk menemui tamunya. Tony muncul dengan kostum lengkap Iron Man. Tony minum sampai mabuk. Rhodes dan Pepper yang melihat Tony Stark mabuk dengan kostum Iron Man merasa sangat jengkel. Pepper kemudian mencoba menghentikan aksi Tony, namun Tony malah semakin gila dengan menembakkan senjata plasma yang ada di tangannya ke arah botol-botol minuman yang dilempar pengunjung. Kolonel Rhodes yang bertambah marah melihat kelakuan Tony kemudian masuk ke dalam ruang penyimpanan baju armor Iron Man dan mengenakan salah satunya. Rhodes kembali masuk ruang pesta dan mengusir para tamu undangan. Tony yang tidak terima kemudian menghajar Rhodes. Mereka berdua akhirnya duel 1 lawan 1. Tony yang melihat banyak tamu undangan masih menonton kemudian berteriak meminta mereka pergi. Dari belakang, Rhodes menghajar Tony sampai terlempar. Tony mengarahkan tembakan plasma ke arah Rhodes, begitu juga sebaliknya. Mereka saling menembak dan mengakibatkan ledakan dahsyat di rumah Tony. Sesaat setelah Tony tersadar, Rhodes kemudian terbang dengan armor Iron Man dan membawa armor tersebut ke pangkalan militer Amerika Serikat. Sementara Tony yang telah tersadar, dia menikmati ubi goreng di sebuah donat raksasa. Nick Fury yang datang segera memanggilnya untuk turun. Setelah itu, Nick meneliti tanda-tanda keracunan palladium dalam tubuh Tony. Beberapa saat kemudian datang Natalie, yang ternyata adalah salah satu agen S.H.I.E.L.D. bernama Natasha Romanoff. Natasha sengaja ditugaskan oleh Nick Fury untuk mengawasi Tony, dan saat ini mereka juga mengetahui kalau Tony Stark sedang sekarat akibat racun palladium dalam tubuhnya. Kemudian Natasha mengambil obat dan menyuntikkan ke leher Tony. Saat itu juga, tanda-tanda keracunan palladium hilang dari tubuh Tony Stark. Kemudian Natasha menjelaskan bahwa efek obat tersebut tidak permanen dan hanya meredakan gejalanya saja. Tony mengatakan, sampai saat ini dia belum berhasil menemukan pengganti inti palladium dalam arc reaktornya. Sementara itu di pabrik Hammer, Justin menemui Ivan dan menanyakan kenapa Ivan malah membuat robot yang tidak bisa dipakai, bukan membuat baju armor. Ivan menjelaskan bahwa teknologi drone akan lebih baik dibandingkan armor, karena drone bisa dikendalikan dari jarak jauh, dan menurutnya apapun teknologinya yang penting bisa mengalahkan Tony Stark. Sementara itu di rumah Tony Stark, Nick Fury menjelaskan bahwa teknologi arc reaktor dalam dada Tony belum sempurna. Howard Stark pernah mengatakan bahwa rancangan arc reaktor mini itu hanya sebagai batu loncatan untuk sesuatu yang lebih besar. Nick juga mengatakan bahwa Anton Vanko yang mengembangkan arc reaktor bersama Howard Stark hanya melihat teknologi itu sebagai cara untuk menjadi kaya. Namun Howard tidak sependapat dan membuat Anton Vanko dideportasi dari Amerika. Sementara pemerintah Rusia membuang Anton ke Siberia selama 20 tahun karena tidak mendapatkan informasi apapun tentang teknologi yang dikembangkan oleh Stark Industries. Itulah kenapa Ivan Vanko begitu dendam kepada keluarga Stark. Nick juga memberitahu Tony bahwa Howard pernah mengatakan kalau putranya satu-satunya orang yang bisa menyempurnakan teknologi arc reaktor tersebut. Nick juga yakin Howard tidak salah, dan Tony pasti mampu mendapatkan pengganti inti palladium dalam arc reaktornya. Karena hanya dia satu-satunya yang memiliki sumber daya dan pengetahuan tentang teknologi arc reaktor. Tony Stark tidak percaya dengan cerita Nick Fury karena menurutnya ayahnya adalah orang yang sangat dingin, bahkan tidak pernah mengungkapkan kasih sayang kepada anaknya. Nick lalu katakan bahwa dia mengenal Howard Stark lebih dari yang Tony ketahui tentang ayahnya, karena Howard adalah salah satu pendiri S.H.I.E.L.D. Setelah bercerita panjang lebar, Nick Fury pergi dan meninggalkan sebuah koper peninggalan Howard Stark. Apa yang akan dilakukan Tony Stark dan koper peninggalan ayahnya? Jangan lupa saksikan terus kisahnya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam odading.